Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa adab atau wadhifah, tugas dari seorang muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Ada 5 adab yang sudah kita bahas. Dari yang pertama, mendahulukan penyucian hati dari sifat-sifat terburuk. Yang kedua, mengurangi hubungan dengan kampung halamannya. Yang ketiga, tidak sombong terhadap ilmu dan tidak mengatur gurunya. Yang keempat adalah menghindari mendengarkan perbedaan-perbedaan pendapat bagi yang masih pemula di dalam belajar. Dan yang kelima yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah jangan meninggalkan satu ilmu yang terpuji kecuali dia mendalami dan mengetahui maksud dan tujuannya. Dan yang berikutnya adalah qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-wadhifatus sadisatu. Al-wadhifah, tugas. As-sadisa, yang keenam. As-sadisa itu dari kata sittah, kemudian menjadi isim fa'il as-sadis. Karena al-wadhifah ini muannas, ada tak marbutonya, maka sifatnya mengikuti yang disifati. Al-wadhifatus sadisatu, tugas yang keenam dari seorang muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Apa? Ayyasrifal inayata ilal ahammi minal ulumi wa huwa ilmul akhirati. Dibaca ayyasrifal inayata. Apa arti sorofa yasrifu? Artinya mengalihkan, mencurahkan. Mencurahkan apa? Al-inayata, kedudukannya sebagai maf'ulun bih, maka tandanya adalah fathah. Ayyasrifal inayata, mengalihkan dan mencurahkan perhatiannya, ila, kepada, al-aham, al-ahammi, dari kata hamun, itu penting. Kalau kemasukan hamzah di belakangnya, aham, itu menjadi lebih penting. Sama dengan katsirun, banyak. Kalau lebih banyak, aktsaru. Di sini ilal ahammi minal ulum. Kalau diartikan itu dibalik. Diartikan ilmu dulu. Karena min di sini meskipun huruf jar ya dalam ilmu bahasa Arab, tapi maknanya adalah lil bayan, untuk menjelaskan. Minal ulum, ulum itu dari jamak dari ilmun, ilmu, jamaknya ulum. Maka muncul ulumuddin, bahrul ulum. Kalau diartikan, hendaklah seorang murid mencurahkan perhatiannya kepada ilmu-ilmu yang terpenting itu. Kalau diartikan gitu. Bukan yang terpenting dari ilmu-ilmu. Bahasa Indonesianya ngawur. Tapi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang bagus, kepada ilmu-ilmu yang penting. Jadi kata Imam Al-Ghazali itu, bagi seorang pelajar seharusnya ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang terpenting. Itu maksudnya. Apa ilmu yang terpenting? Kata Imam Al-Ghazali, wa huwa, yaitu ilmul akhirati, ilmu akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, yang terpenting
Yang perlu dipelajari itu adalah ilmu yang terpenting, yaitu ilmu akhirat. Tapi bukan berarti langsung belajar ilmu itu. Tapi belajar juga ilmu-ilmu lain. Tapi yang terpenting dari ilmu-ilmu ini adalah ilmu akhirat. Tentu muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ilmu akhirat? Imam Al-Ghazali menjelaskan, "A'ni, yang saya maksud bidzalika, dengan ilmu akhirat itu apa? Qismul muamalati wal mukasyafati." Yaitu bagian ilmu tentang muamalah dan mukasyafah. Yang dimaksud muamalah di sini muamalah qalbiyah, ilmu tentang interaksi hati. Muamalah itu artinya interaksi. Nanti ada fikih muamalah, tapi yang dimaksud di sini bukan fikih muamalah. Fikih muamalah itu kan ada muamalah dengan sesama manusia dalam bidang ekonomi, muncullah fikih jual beli, ada permodalan, ada yang disebut dengan perkongsian dalam dagang, ada mudharabah bagi hasil. Itu fikih muamalah dalam ekonomi. Ada fikih muamalah dengan penguasa, antara rakyat penguasa, muncullah fikih siasa, fikih politik, dan seterusnya. Itu banyak. Tapi yang dimaksud dengan al-muamalah di sini itu muamalah qalbiyah, hati. Maka nanti yang dibahas itu adalah terkait dengan penyakit-penyakit hati dan obatnya. Itu nanti dibahas di akhir tuh. Di rub'ul tsalis wa rub'ul rabi. Bagian keempat, bagian kelima masih lama. Ini masih diantar dulu, di ayun-ayun. Memang Ghazali di ayun kita nih. Seperti anak kecil diayun dulu supaya enak. Nanti baru masuk kepada materi yang menjadi tujuan dari kitab ini. Habis muamalah, mukasyafah. Kalau orang sudah muamalah qalbinya tinggi, maka akan muncul mukasyafah. Tersingkap tuh tabir antara dia dengan Allah. Makanya di dalam hadis qudsi ada dikatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil ba'da maftaradtuhu 'alaihi hatta uhibbahu." Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib, dengan yang sunnah, setelah dia melakukan yang wajib. Misalnya yang wajib tentu harus dilaksanakan. Salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu itu wajib. Tapi bukan yang wajib aja, yang sunnah dia lakukan juga tuh. Bin nawafil. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, hatta uhibbahu, sampai saya cinta kepada orang itu, maka akibat cinta Allah kepada orang itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan jadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi, aku akan jadi mata yang digunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtisu biha, aku akan jadi tangan yang digunakan untuk memukul. Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha, aku akan jadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Dekat antara dia dengan Allah. Itu mukasyafah. Yang tertinggi nanti itu mukasyafah. Itulah makomnya para aulia, para wali itu adalah mukasyafah. Tapi enggak langsung mukasyafah, harus muamalah qalbiyah. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, wal muamalatu tufdi ilal mukasyafati. Muamalah hati itu mengantarkan pada mukasyafah, penyingkapan. Allah menyingkapkan dirinya. Kalau Allah menyingkapkan diri, cinta sama orang itu, maka apapun yang jadi kebutuhannya Allah penuhi. Contohnya siapa? Siti Maryam. Siti Maryam itu makomnya sudah tinggi, bersih. Maka Allah mengatakan kepada Siti Maryam, disucikan dia. Maka disebut dengan the holy virgin. Kalau orang barat mengatakan perawan suci. Itu Maria. Kalau mereka bilang, kita bilangnya Maryam. Perempuan suci, bersih. Hatinya bersih. Karena hatinya bersih,
maka mudah mendapatkan kecintaan Allah. Hatinya bersih, nggak ada penyakit hati. Maka kalau Bapak ingin dicintai Allah, bersihkan hati. Ini yang paling berat nih, muamalah qalbiyah paling berat. Kalau muamalah qalbiyah sukses, maka mukasyafah seperti Siti Maryam. Karena saking dekatnya antara Allah dan Siti Maryam, Maryam nggak minta aja udah diberikan kok. Apa? Di dalam Al-Quran disebutkan ada buah-buahan musim dingin, saat itu musim panas. Ada buah-buahan musim panas, saat itu musim dingin tuh. Menurut logika nggak masuk akal. Ketika Nabi Zakaria melihat di mihrabnya Maryam terdapat buah-buahan yang begitu asing pada musimnya, apa kata Nabi Zakaria? Anna laki hada ya Maryam. Ini dari mana? Apa kata Maryam? Hada min indillah. Ini semua dari Allah. Artinya apa? Siti Maryam dengan Allah itu udah dekat sebagai kekasih. Kalau kekasih, Bapak misalnya punya kekasih istri, kan kekasih itu. Istri minta, dikasih nggak? Kasih itu. Apalagi kong apri, apa aja minta juga dikasih. Ayam dikasih, pedagang ayam. Kambing juga dikasih kalau ada. Orang lewat dikasih. Kong apri itu, saking dermawannya, orang lewat aja dikasih. Kalau lewat dikasih, orang lewat. Itu bercandaan orang Kemanggisan. Kalau bukan orang Kemanggisan bingung tuh. Nah, wal muamalatu tubdi ilal mukasyafah. Muamalah hati itu akan mengantarkan pada mukasyafah. Wal mukasyafatu yang disebut mukasyafah ma'rifatullah. Tuh, hebat kan? Mengenal Allah pakai kata ma'rifah, arafa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenali dirinya, maksudnya dia melatih dirinya, hatinya itu dilatih. Maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka yang dimaksud dengan mukasyafah itu adalah apa? Ma'rifatullah, kenal Allah. Apa itu kenal Allah? Anda mengenal Allah bukan cuma sekedar mengenal sifat-sifatnya. Tidak cuma mengenal af'alullah, perbuatan Allah, yaitu dalam Asmaul Husna. Tapi Anda meresapi dan masuk dalam diri Anda. Sebagai contoh, kita kenal Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rizki. Karena kita sudah ma'rifatullah, Allah sebagai Ar-Razzaq, maka kita nggak takut dengan rizki. Karena Allah udah tentuin tuh. Maka nggak mungkin kita curi punya orang, nggak mungkin kita rampas hak orang. Kenapa? Semua udah ditentukan. Maka orang seperti itu hanya bekerja. Soal rezeki urusan Allah. Anda nggak punya urusan untuk memberikan rezeki, menetapkan berapa rezeki Anda. Itu urusan Allah. Tugas Anda lah, malu kerjakan. Soal Allah kasih berapa, itu urusan Allah. Ar-Razzaq. Maka orang yang hatinya mukasyafah, ma'rifatullah tentang sifat-sifat Allah Ar-Razzaq itu nggak akan kena korupsi, nggak akan dia dipengaruhi oleh pimpinan-pimpinannya itu. Diajak markup anggaran, nggak mau saya, keluar ente, keluar. Karena rezeki bukan dia yang ngasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi tuh makamnya. Itu kalau mengenal sifat Allah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, dia merasa diawasi oleh Allah. Kemanapun dia berada, selalu dia bilang Allah. Allah bersama saya. Kalau dia bersama Allah, takut dia ngapain aja. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ada cerita, nanti juga akan ketemu cerita ini, yaitu tentang Junaid Al-Baghdadi. Ini Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi, punya banyak santri. Di antara murid-murid dan santri-santri itu, ada yang satu yang dia istimewakan. Sehingga yang lain cemburu tuh. Yang lain cemburu, ngomong. Pak Kiai nggak adil. Masa di antara kita santri-santri cuma satu aja yang diistimewakan? Memangnya kita ini siapa? Tuh muncul. Sampai didengar oleh Junaid Al-Baghdadi. Ketika dia dengar, dikumpulin semua. Di aula, bahasanya di aula lah. Setelah dikumpulin semua,
Junaid al-Baghdadi bilang, hari ini saya akan berikan tugas kepada kalian, yaitu masing-masing dari kalian pergi ke pasar. Sampai di pasar, masing-masing beli ayam. Setelah beli ayam, masing-masing cari tempat yang tidak diketahui siapapun untuk menyembelih ayam itu. Perintah Junaid al-Baghdadi, pergi semua santri itu ke pasar, masing-masing beli ayam, termasuk santri yang didapatkan atau mendapatkan perhatian. Ada yang pergi ke hutan, bawa ayam, dilihat tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang, dia potong. Ada yang pergi ke lautan tuh, pantai, dilihat nggak ada orang, dia potong tuh ayam. Ada yang pulang ke rumahnya, dia masuk ke rumah, masuk kamar, dikunci, nggak ada orang kan, dia potong tuh di dalam rumahnya, kamarnya. Setelah selesai, mereka ngumpul, lapor, Pak Kiai, kami sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Pak Kiai. Bagus. Tapi ada satu bilang, saya nggak bisa melaksanakan itu. Yang lain pada ngomong, nyinyir tuh sama dia. Siapa? Santri yang paling diberikan perhatian khusus. Ditanya, kenapa kau tidak melaksanakan perintahku? Apa kata santri itu? Saya sudah melaksanakan perintah Kiai. Pak Kiai perintahkan ke pasar, saya ke pasar. Pak Kiai perintahkan saya beli ayam, saya beli ayam. Pak Kiai perintahkan untuk menyembelih di tempat yang tidak diketahui siapapun. Saya cari tempat-tempat itu yang tidak diketahui siapapun, nggak ada saya temukan. Dimanapun saya mau nyembelih, saya ingat Allah mengetahui saya, maka nggak jadi. Allah tahu, orang lain mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu. Junaid al-Baghdadi tersenyum. Kalian tahu kenapa saya lebih memperhatikan dia ketimbang kalian? Karena sifat muraqabahnya tinggi. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diawasi Allah, itulah mukasyafah. Dia sudah pada tingkatan mukasyafah. Kalau kita bukan mukasyafah, Pak. Muka badak kita. Bukan mukasyafah. Dibilanginnya susah. Kalau orang Jawa bilang angel tuturane. Apa itu angel tuturane, Pak Haji? Susah dibilanginnya. Angel tuturan ini Jawa ini, tahu ya? Tahu tuh. Kita begitu. Bukan muka siapa, muka badak. Nah, kita lanjutin tuh. Maka yang perlu dipelajari sekali ilmu akhirat, ilmu yang mengantarkan kepada pembinaan hati yang kemudian akan berujung pada mukasyafah. Wadzalika, mukasyafah itu kata Imam Al-Ghazali adalah nurun, cahaya. Yaqdhifuhu, yang Allah hujamkan. Allahu sebagai fa'il, ta'ala fi qalbin zakiyyin, di dalam hati yang zaki, bersih. Maka menggunakan kata zaki. Kalau pakai dal, pinter, zaki. Tapi kalau pakai zai, zaki, itu bersih. Maka orang yang bersih aja yang dihujamkan cahaya ilmu mukasyafah itu. Kalau hatinya masih banyak penyakit, nggak mungkin tertolak, nggak mungkin masuk tuh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi su'ahibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah la yuhda lil asi. Aku mengeluh sama Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu Imam Al-Waqi memberikan informasi kepada saya, bi annal ilma nur, ilmu itu cahaya, wa nurullah, cahaya Allah, la yuhda lil asi, tidak akan diberikan pada orang yang maksiat, hatinya kotor. Maka untuk sampai tingkatan mukasyafah, dekat sama Allah, orang kalau sudah mukasyafah hidupnya tenang tuh. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak takut, enggak sedih. Hidup di dunia ini santai. Enggak kayak kita dikejar sana, kejar sini, santai. Rizki dari Allah. Tugas saya cuma bekerja. Enggak usah ngejar setoran. Allah udah nentukan tuh rizki. Bukan disuruh ngajar malas, bukan. Karena tubuh ini ada hak yang harus dijaga. Di dalam diri kita ada sesuatu yang harus kita berikan kepada Allah. Bukan kita bilang malas, bukan. Bekerja tetap. Ikhtiar wajib. Tetapi memberikan waktu kepada Allah, membersihkan hati itu lebih penting. Fi qalbin zakiyyin, hati yang bersih.
Dengan apa? Bil ibadati wal mujahadah. Dengan apa caranya? Ibadah. Misalnya apa? Yang wajib laksanain, jangan tinggalin. Cukup, nggak cukup, ditambahin yang sunnah. Apa? Puasanya ditambah. Kalau kita mungkin Ramadan doang, sekarang tambah Senin Kamis. Kalau Senin Kamis terlalu sedikit, naikin. Tapi Daud, selang-seling. Setiap 3 hari di pertengahan bulan, puasa 3 hari, ayyamul bid. Dan seterusnya, itu bagian dari dialog tuh. Ibadah tuh. Nah, ibadah itu kalau dilaksanakan dengan ikhlas, maka membersihkan hati. Kalau ibadah dilakukan pamer supaya dilihat orang, tetap aja nggak akan pengaruh. Dia ibadah rajin, ke masjid rajin, sholat jamaah rajin, sunnah dilaksana, tapi hatinya kotor. Tetap aja nggak pengaruh tuh. Sholatnya nggak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka hati menjadi penting untuk dibersihkan. Selain ibadah dengan apa? Mujahadah. Maka menggunakan istilah mujahadah dari kata jahada. Kalau dalam bahasa Arab ada kalimat jahada, itu maksudnya 2. Pertama, mengoptimalkan semua energi kita untuk melakukan itu. Yang kedua, ada kesulitan yang harus dilalui, itu kata jahada. Maka dari kata itu muncul kata mujahada, jahada, yujahidu, mujahadatan atau jihad. Nah, kata jihad dengan mujahada itu bentuknya sama, masdar. Dari fiil yang sama, tapi maknanya beda. Kalau jihad itu bersifat umum. Kalau mujahadah khusus buat melawan hawa nafsu, maka yang disebut mujahadatun nafs. Boleh nggak menggunakan kata jihadun nafs? Boleh. Tetapi yang lebih khusus kalimat untuk menggambarkan itu adalah mujahadah. Maka Nabi pernah pada saat selesai perang Badar, dia bilang sama para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad kecil. Jihad kecil itu maksudnya perang Badar. Padahal perang Badar perang paling besar dalam sejarah Islam. Dilaksanakan di bulan Ramadan, menahan lapar dan haus, dan itu panasnya luar biasa dan jumlah musuh besar sekali. Itu kata Nabi jihadul asghar, jihad kecil. Lalu kemudian Nabi mengatakan dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat bingung, mana ada perang lebih besar dari perang Badar? Ma huwal jihadul akbar ya Rasulullah? Jihad akbar itu maksudnya apa wahai Rasul? Jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Maka untuk menjadi qalbun zakiyun, hati yang bersih, itu selain ibadah juga mujahadah, yaitu melawan hawa nafsu. Dengan apa? Taubat, ikhlas, tawakal, semuanya yang disebut dengan maqamat fis suluk. Itu tingkatan-tingkatan di dalam melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dibahas Imam Ghazali nanti. Kalau selesai ini Anda udah jadi wali-wali nanti. Minimal wali kelas. Wali-wali, wali bohong. Namanya wali. Nah, wadzalikal ladzi yantahi ila rutbati imani Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu al-waridi fihi. Dan mukasyafah itu, tuh, kata Imam Al-Ghazali, yang yantahi ila rutbati, yantahi itu artinya sampai kepada rutbah tingkatan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-waridi, yang terdapat di dalam sebuah perkataan fihi tentang itu apa? Lau wuzina, seandainya ditimbang. Wuzina itu ditimbang dari kata wazana. Wuzina, wazana itu menimbang. Kalau ditimbang wuzina. Seandainya ditimbang imanu, imannya ahlil ardi, penduduk bumi, bi imani Abi Bakrin, dengan imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, la rajaha,
maka imannya Abu Bakar lebih berat ketimbang imam seluruh manusia yang ada di muka bumi. Bayangkan. Kenapa? Imannya Abu Bakar sudah sampai yang disebut dengan mukasyafah. Sudah tinggi. Apa maksudnya mukasyafah? Abu Bakar dalam sejarahnya itu nggak pernah ragu kalau Nabi yang ngomong dia pasti percaya. Mungkin kita pernah dengar cerita tentang Isra Mi'raj Nabi kan? Ya kan? Nabi Isra Mi'raj awal-awal Nabi masih di Mekah. Setelah pulang dari Isra Mi'raj, Nabi ngumpulin orang, mengabarkan. Percayakah enggak? Kalau saya mengatakan di belakang gunung ada musuh akan menyerang kalian, percaya mereka. Kenapa? Mereka yakin Nabi ini Al-Amin, enggak pernah bohong dalam hidupnya. Tapi pas kedua Nabi mengatakan, saya akan menceritakan kepada kalian, saya baru pulang dari Masjidil Aqsa, naik ke atas tuh ke Sidratul Muntaha, turun lagi baru balik dalam waktu yang sangat singkat. Kira-kira percaya nggak? Orang yang menggunakan logika nggak percaya. Mana mungkin jarak antara Mekah dengan Palestina itu butuh perjalanan sampai puluhan hari. Kok ini cuma berapa jam? Dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi naik ke atas Sidratul Muntaha. Maka menggunakan kata muntah, ujung. Muntah itu artinya ujung mentok tuh. Sampai orang kafir Quraisy bilang, kalau memang benar apa yang kau katakan ya Muhammad, coba angkat kakimu sebelah. Diangkat kaki Nabi. Coba angkat lagi yang sebelah. Kata Nabi, kalau saya angkat sebelah berarti jatuh dong. Kalau kau angkat aja itu jatuh, bagaimana kau bisa naik sampai Sidratul Muntaha? Itu pakai logika. Tapi Abu Bakar ketika diceritakan oleh orang Nabi, kan ini terpecah nih, yang baru beriman keluar lagi, nggak percaya. Abu Bakar bilang, kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad, saya percaya. Nggak perlu pakai bukti. Maka disebut dengan as-siddiq. Itu dalam persoalan iman. Dalam persoalan lain apa? Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, berada di gua apa? Gua Thur, bukan gua Hira ya. Gua Hira itu Nabi tahannus. Tapi gua Thur dikejar oleh orang-orang musyrik Quraisy, masuk ke dalam gua. Abu Bakar As-Siddiq karena cintanya kepada Rasulullah, dia melindungi Rasulullah. Dilihat dalam gua itu banyak lubang. Biasanya kesimpulan dia itu banyak binatang buas, kalau nggak kalah jengking ular. Maka Abu Bakar tutup tuh lubang-lubang. Di antara lubang itu ada yang satu belum ketutup. Dia tutup pakai tangannya. Rasulullah capek tertidur. Pas ditutup, diantuk tuh kalajengking atau ular. Diantuk, bengkak tangannya, sampai kemudian Abu Bakar menahan sakit sampai meneteskan air mata. Air matanya jatuh kepada Rasulullah. Rasulullah terbangun, lihat tangannya bengkak. Apa kata Abu Bakar? Kata Rasul, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Abu Bakar bilang, enggak apa-apa ya Rasul. Kalau kita udah ngadu, cerita, semuanya kita ceritain tuh. Abu Bakar enggak. Tapi pas dilihat dalam satu riwayat katanya pakai lidahnya. Dalam satu riwayat mengatakan Rasul membaca Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah lalu kemudian dioleskan, kemudian hilang bengkak. Itu Nabi. Kalau ente nggak percaya sih. Tangan bengkak, coba baca Al-Fatihah 200 kali gue nggak putus-putus. Itu Nabi yang makamnya udah dekat sama Allah. Nah supaya seperti Nabi tadi, bersihkan hati. Kalau orang bersihnya hati, doa insya Allah dikabulkan Allah. Itu Abu Bakar tuh. Kenapa? Ma'rifatullahnya tinggi. Sampai cinta Allah melebihi cintanya kepada dirinya. Cinta Rasul lebih dari cinta dirinya. Apalagi Abu Bakar. Saya ceritakan 3. Saat ketika Rasulullah butuh dana untuk peperangan. Peperangan nih kurang dana operasional. Seperti bangun masjid kita kurang dana operasional kan? Sampai dengan ini nih, kurang. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, saya sumbangkan semua harta saya untuk jihad fisabilillah. Rasul kaget.
Hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar? Apakah kau tinggalkan sedikit buat keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Saya tinggalkan buat mereka ya Rasul, Allah dan Rasulnya. Coba kita. Ini hartanya semua. Sampai Allah mengirimkan salam kepada Abu Bakar melalui Jibril kepada Rasul. Kata Allah kepada Jibril, sampaikan kepada Rasulullah salamku kepada Abu Bakar. Bayangkan tuh, saking ma'rifatullahnya itu. Maka kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh manusia yang ada di muka bumi, la rajaha ibanu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala, pasti akan lebih berat. Pakai la nih, la-nya lam taukid. La rajaha, pasti sungguh lebih berat imannya Abu Bakar. Makanya kita nggak pantas kalau kita menghina dan mencela sahabat-sahabat Rasulullah. Nggak sebanding iman kita dengan iman para sahabat Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Kata Imam Al-Ghazali, wadzalika, kenapa iman Abu Bakar seperti itu? Wadzalika, karena lisirin, rahasia, ada rahasia. Yang dimaksud sirrin di sini maksudnya adalah karena di dalam diri Abu Bakar itu ada iman yang kuat, makrifat yang kuat, temesir rahasia, waqara yang menetap, fi sadri di dalam dada dan hatinya. Mana itu? La litartibin, bukan karena ucapan-ucapan, struktur kalimat, bukan. La litartibil barahin, bukan karena struktur dari bukti-bukti dan argumen-argumen wal hujat, bukan. Tapi hatinya. Ada sirrun fi sadrihi, ada iman yang kuat dalam hatinya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan itu yang perlu ada pelajari supaya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutin. Wal ajabu artinya yang aneh, ajib. Maka muncul kata ajib. Kita bilang ajib artinya apa? Ajib, mantap. Padahal di sini aneh, apa? Sesuatu yang apa istilahnya? Takjub dia. Yang mengherankan tuh. Bukan indah, heran. Kalau indah cakep. Kalau heran bingung tuh. Yang membingungkan mimman dari orang yasma'u mendengar hadhil aqwala, perkataan-perkataan ini yang di atas tadi itu min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yasdari bisam'ihi, kemudian dengan pendengarannya dia mau yasdari. Apa tuh yasdari? Yasdari itu artinya meremehkan. Meremehkan apa? Meremehkan ma yasma'uhu min kalamis sufiyati ala wafqihi atau ala wafqihi. Meremehkan apa yang dia dengar dari perkataan para ulama sufi yang itu sesuai dengan perkataan Rasul. Banyak enggak orang yang anti sufi? Banyak enggak? Banyak, terutama Wahabi itu. Tarekat sufi dibilang bid'ah minal mubtadi'ah. Termasuk aliran-aliran bid'ah. Zaman Rasul enggak ada, tarekat juga bid'ah. Ajaran-ajaran sufi bid'ah. Pada Rasul mengajarkan tentang tazkiyatun nafs. Jadi perkataan-perkataan para sufi mereka enggak percaya itu. Seperti perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia enggak percaya. Perkataan Abul Hasan Asyadzili, muassis dari Thariqah Syadziliyah, dia juga enggak percaya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, wa yaz'amu, dia mengira annahu min turrahati sufiyah. Dia mengira bahwa perkataan itu masuk pada turrohat. Turroha itu artinya kebohongan. Kebohongan siapa? As-sufiyah. Atau informasi-informasi bohong dari para ulama sufi. Dianggap seperti itu. Itu kelompok-kelompok Wahabi itu tuh. Coba Anda baca buku-buku Wahabi itu. Salah satu yang dianggap bid'ah itu adalah tarekat sufi. Fatta'id. Maka kata Imam Al-Ghazali,
hendaklah kalian hati-hati. Fatta'id, hati-hati. Hati-hati apa? Fi hadza, dalam persoalan ini, menganggap perkataan sufi itu atau meremehkan perkataan para ulama sufi. Hati-hati, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Fa'indahu duyi'at ra'sul mal. Karena dengan itu maka ra'sul mal itu artinya modal. Ra'su kepala, mal harta, itu modal. Duyi'at menjadi hilang. Maksudnya iman Anda yang disebut dengan ra'sul mal itu artinya iman Anda. Iman Anda itu bisa hilang, Anda bisa murtad. Kenapa? Perkataan-perkataan sufi banyak yang bersesuaian dengan perkataan Rasulullah. Kalau Anda tidak mempercayai bahkan meremehkan perkataan Rasul, murtad enggak? Murtad enggak, Pak? Murtad tuh. Murtad. Bahkan menghina para malaikat Allah, murtad. Apalagi menghina Rasulullah, itu bisa murtad. Apalagi merendahkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, karena perkataan-perkataan sufi banyak yang bersesuaian dengan perkataan Rasulullah. Logikanya kata Imam Al-Ghazali, maka iman yang benar, tujuan sejati beragama, maka bisa menjadi hilang gara-gara Anda punya sifat seperti itu. Maka Imam Al-Ghazali menganjurkan kepada kita apa? Fakun, maka jadilah engkau harison, orang yang rakus. Rakus apa tuh? Ingat, rakus ini positif. Di dalam bahasa Arab, ingin itu ada dua dipakai. Iradah wal hirs. Kalau iradah, keinginan itu keinginan biasa. Tapi kalau keinginan yang melebihi, namanya al-hirs. Al-hirs itu bisa masuk, disebut dengan rakus. Rakus bisa negatif, bisa positif. Kalau rakus menuntut ilmu, positif atau negatif? Positif. Kalau rakus ala ma'rifati dzalika sirri, untuk mengetahui rahasia itu tadi yang dipunyai oleh Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira positif atau negatif? Positif. Yang kata Imam Al-Ghazali, sirri yang disebut ma'rifatullah itu adalah al-khariji an bida'atil fuqaha'i wal mutakallimin, yang tidak ada pada bid'ah perniagaan. Ini Imam Al-Ghazali menggunakan tasbih. Perniagaan itu maksudnya sesuatu yang Anda sibuk di situ. Perniagaan siapa? Al-fuqaha'i wal mutakallimin. Ahli fikih dan ahli kalam. Di dalam ahli fikih dan ahli kalam enggak dibicarakan ma'rifatullah. Itu maksudnya. Ma'rifatullah, mengenal Allah yang memunculkan kesadaran dan etika yang baik dalam kehidupan kita, akhlak yang baik, itu di dalam ilmu akhirat, ilmu sufi, tasawuf. Enggak ada di dalam ilmu fikih dan ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa? Misalnya, orang dosa besar masuk neraka apa enggak? Orang dosa besar keluar dari Islam atau tidak? Itu pembicaraan ahli kalam. Al-Quran makhluk atau bukan? Itu masuk tuh. Itu pembicaraan para ahli kalam. Tidak bicara tentang ma'rifatullah dalam kaitan dengan hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, hendaklah Anda mencari ma'rifat, mengetahui rahasia itu, yang itu tidak ada di dalam perniagaan para ahli fikih dan ahli kalam. Maksudnya enggak dibahas dalam ilmu fikih dan ilmu kalam. Coba Anda belajar fikih, dibahas enggak tentang ma'rifatullah? Dibahas enggak? Enggak ada. Coba belajar ilmu kalam, ma'rifatullah, dibahas, tapi yang dibahas cuma asma'nya was-sifat. Tapi enggak dibahas tentang muamalah qalbiyah yang mengantarkan pada mukasyafah wahiyya ma'rifatullah. Maka kata Imam Al-Ghazali, apa? Fala yursiduka ilaihi illa hirsuka fit talab. Maka tidak akan mengarahkan engkau kepada rahasia itu, haknya lari ke asirri, illa kecuali hirsuka, kecuali keinginanmu yang tinggi fit talab, dalam mencari rahasia itu. Maksudnya apa? Anda harus benar-benar belajar.
curahkan waktu Anda untuk ilmu akhirat itu. Itu maksudnya kata Imam Al-Ghazali. Fa'lam, ketahuilah kata Imam Al-Ghazali ini. Sepanjang nih. Anna asrafal ulumi wa ghayataha, ilmu yang ketahuilah ilmu yang paling mulia, wa ghayatuha, dan tujuannya adalah ma'rifatullah taala, tujuannya adalah mengenal Allah. Wa hadza bahrun, ini adalah lautan, la yudraku, yang tidak diketahui, muntaha gausihi, muntaha itu ujungnya, gausihi dari kata goso ya gusu, gos nyelam, jadi enggak diketahui ujung dasarnya di dalam itu, enggak ketahui. Wa aqsa darajatil basyari fi rutbatul anbiya'i wal awliya'i, dan derajat manusia wa aqsa yang tertinggi fihi dalam persoalan itu adalah rutbatul anbiya'i wal awliya, yaitu tingkatan para nabi dan wali. Kalau tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka para wali bisa jadi nabi itu. Itu maksudnya. Maka nabi dan wali itu tingkatnya, hierarkinya gitu. Nabi baru wali. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka setelah para wali. Ya siapa? Yaitu orang-orang soleh. Wa qad ruya, diriwayatkan, anna hakimaini minal hukama'il muta'abbidina, dua orang bijak ahli hikmah, minal hukama'il muta'abbidina, dari orang-orang bijak yang ahli ibadah. Ru'ya, dilihat, fi yadi ahadihima, di tangan salah seorang dari mereka itu, ruk'atun, ada satu carik kertas. Kata ruqa itu bisa dua maknanya. Yang pertama secarik kertas, yang kedua sepotong kain. Itu menggunakan ruq'ah. Ruq'atun. Di dalam, tapi yang dimaksud di sini adalah secarik kertas ya. Karena ada tulisan nanti. Wa fiha, di atas secarik kertas itu tertulis. Apa tulisannya? In ahsanta kulla syai'in, kalau engkau bagus dalam segala sesuatu amalnya maksudnya. Fala tadhunnu, jangan kau mengira, annaka ahsanta kulla syai'in hatta ta'rifallahi ta'ala. Jangan engkau mengira engkau bagus dalam segala sesuatu sampai ta'rifallaha, engkau mengenal Allah, wa ta'lama, dan mengetahui annahu, bahwa Allah musabbibul asbabi, yang menjadi penyebab segala yang ada, wa mujidul asya, dan menjadi pengada segala yang ada. Artinya apa? Ibadah Anda meskipun bagus, jangan Anda anggap, Anda mengira Anda sudah bagus dalam ibadah itu sampai engkau ma'rifatullah. Maksudnya itu. Maksudnya apa? Mengerjakan ibadah karena Allah, bersama Allah, dan mencari keridhaan Allah. Dan sampai engkau mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah Allah yang mengadakan. Anda hidup, Allah yang menghidupkan. Anda mati, Allah yang mematikan. Dan Anda memiliki semua yang Anda miliki, Allah yang kasih rezeki. Maksudnya itu. Artinya apa? Mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui perbuatan-perbuatan Allah, sehingga Anda sadar bahwa Anda ini dibandingkan Allah nggak ada apa-apanya. Itu maksudnya gitu. Karena Anda nggak ada apa-apanya, maka Anda bersandar kepada Allah, bukan orang lain. Makanya kita diingatkan dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, bersandar. Kenapa? Allah kuat, kokoh. Bersandar kepada yang kokoh, Anda nggak jatuh. Tapi bersandar kepada manusia yang rapuh, Anda akan jatuh. Maka bersandar hanya kepada Allah. Dan itu hanya terjadi orang-orang yang belajar tasawuf. Orang-orang yang ma'rifatullah. Maka ini dianggap ilmu yang paling mulia. Kita lanjutkan nih. Wa fi yadil akhari, di tangan salah seorang dari orang bijak tadi, ruk'atun fiha, ada secari kertas juga yang isinya adalah kuntu, saya, qabla an a'rifallah, sebelum saya mengenal Allah, asrabu wa azma, saya minum tapi saya tetap haus. Ini bahasanya kiasan. Apalagi
hatta sampai idza arabtuhu, sampai ketika aku mengenal Allah, rawaitu bila syurbin, aku menjadi kenyang tanpa minum. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah digambarkan di dalam persoalan ini dengan ma'rifatullah, maka segala sesuatu itu menjadi mudah. Anda tidak kehausan secara spiritual. Itu yang dimaksud dari perkataan kedua orang bijak ini. Yang terakhir kita lanjutkan aja. Wal al-wadhifatus sabi'ah, tugas yang ketujuh, ayyakuna qasdul muta'allimi fil hali, seorang murid seharusnya tujuannya adalah fil hali, saat ini apa? Tahalliyatu atau tahliyatu batinihi bima yusiluhu ilallahi ta'ala wa ila jiwaril mala'il a'la ala minal muqarrabina wala yuqsadu atau wala yaqsidu bihi ar-riyasata wal mala' wal jah. Kata Imam Al-Ghazali, adab yang ketujuh dari seorang muta'alim dan yang terakhir dalam kitab Mukhtasar ini adalah hendaknya qasdul muta'alim, tujuan dari seorang murid fil hal saat ini, tahliyatu batinihi, menghiasi yang batin dengan apa? Bima, dengan amalan-amalan yusilu, yang mengantarkan dia ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila jiwaril malail ala, dan mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minal muqarrabin, dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan seorang muta'alim itu adalah membersihkan hatinya, itu satu. Wala yaqsidu, dalam belajar itu dia tidak bertujuan apa? Ariyasah. Ariyasah itu menjadi pimpinan. Saya belajar supaya jadi ketua, bukan. Saya belajar supaya dapat harta, wal mal, bukan juga. Saya belajar supaya dapat kedudukan, wal jah, bukan. Bukan itu yang perlu dicari, tetapi kata Imam Al-Ghazali adalah pelajaran terdalam adalah tentang menghiasi batin. Tujuan sang murid bukan mengumpulkan amal baik yang akan menjadi tiket ke surga, bukan untuk menghindari hukuman neraka, tetapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cerita terakhir, Rabi'ah Adawiyah, terakhir nih. Kita mungkin kenal nama Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu seorang sufi perempuan dari Basrah. Beliau ini terkenal dengan konsep mahabbah, cinta. Salah satu perkataan dari Rabi'ah Adawiyah, ketika dia lihat Rabi'ah Adawiyah membawa lentera dan air di tengah malam, ditanya sama muridnya, wahai Rabi'ah, lentera dan air ini untuk apa kau bawa pada tengah-tengah malam? Apa kata Rabi'ah? Saya bawa lentera ini, aku ingin pergi ke langit untuk membakar surga sehingga manusia tidak menyembah Allah karena rindu pada surga. Dan aku membawa air ini untuk memadamkan api neraka supaya hamba-hamba Allah tidak menyembah Allah karena takut neraka. Tuh, kata Rabi'ah Adawiyah. Lalu muridnya heran. Lalu untuk apa kita menyembah Allah, wahai Rabi'ah, kalau bukan karena surga dan takut neraka? Apa kata Rabi'ah? Kita menyembah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Dan karena untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah mengatakan, kalau saya menyembah Allah karena takut neraka, maka saya dimasukkan saja ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya saya cinta karena Allah, karena menuntut surga, biarkan saya tidak masuk ke dalam surga. Itu Rabi'ah. Kita nggak mungkin seperti Rabi'ah. Tapi Rabi'ah mengajarkan kepada kita, Anda ibadah bukan untuk mendapatkan surga. Bukan karena takut neraka. Tapi Anda cinta kepada Allah. Itu namanya mahabbah. Dan mahabbah itu nanti menjadi bagian dari mukasyafah. Kita mungkin harus belajar. Maka perlu ada mujahadah ini, kesungguhan di dalam melawan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Saya pikir
untuk adab muta'alimin selesai. Insya Allah pertemuan yang akan datang, kalau Allah berikan waktu kepada kita kesehatan, kita akan masuk pada adab dari mu'allim. Kalau guru gimana adabnya? Maka Imam Al-Ghazali akan menjelaskan secara singkat dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.